Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Vindi di dalam kuliah Ekonomi Pembangunan. Saat ini saya akan memberikan bahan ajar tentang ketergantungan internasional. Ya. Jadi ada 3 model ketergantungan internasional yang biasa kita pahami. Yang pertama adalah model ketergantungan neokolonial, kemudian yang kedua adalah model paradigma palsu, dan yang ketiga adalah tesis pembangunan dualistik. Yang pertama saya akan membahas tentang model ketergantungan neokolonial. Jadi model ini merupakan sebuah pengembangan dari para pemikir berhaluan Marxis ya. Nah, jadi di sini ada sebuah fakta-fakta yang menunjukkan bahwa sesungguhnya terdapat sebuah ketergantungan dari negara-negara sedang berkembang ya, yang diwakili juga oleh negara-negara miskin terhadap negara-negara industri maju atau negara-negara maju. Oleh karena itu di dalam konsep model ketergantungan neokolonial ini bahwa ada semacam pesimisme ya, bahwa pembangunan di negara-negara berkembang itu mustahil akan bisa mandiri karena demikian ketidakadaan keseimbangan ya antara pembangunan di negara-negara sedang berkembang dengan kekuatan yang sedemikian mencengkram dari negara-negara industri maju ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya di dalam model ketergantungan neokolonial ini adanya sebuah dukungan dari kelompok-kelompok elit lokal ya, yang baik itu dari kalangan pengusaha, kemudian penguasa militer, kalangan elit birokrasi gitu ya, para tuan tanah dan sebagainya, yang mereka berkolaborasi ya atau merupakan kepanjangan tangan ya dari kekuatan-kekuatan internasional negara-negara maju. Ya, jadi mereka itu bekerja ya untuk mensupport berbagai macam kebijakan-kebijakan internasional yang diwakili oleh negara-negara maju, sehingga mereka itu bekerja untuk kalangan internasional. Nah, hal ini tentunya akan semakin mempersulit bagaimana kemandirian itu bisa terjadi. Karena ada semacam hambatan-hambatan internal ya yang ditekan ya oleh kekuatan-kekuatan dari internasional. Nah, sehingga ada satu pemikir ya yang cukup radikal yaitu Dos Santos, dia mengatakan begini, bahwa sesungguhnya kemandirian di negara-negara sedang berkembang itu akan sulit terwujud karena sedemikian rapuhnya atau sedemikian sulitnya negara-negara berkembang itu bisa lepas akibat dari kekuatan yang sangat mencengkram ataupun ketidakseimbangan antara kekuatan negara-negara berkembang yang lemah dengan kekuatan-kekuatan negara-negara maju, baik secara politik ya, baik secara ekonomi begitu. Nah, tadi di awal lagi, dan kondisi ini semakin diperparah dengan munculnya kaum komprador, ya, kaum elit lokal atau domestik yang bekerja untuk kepentingan internasional, ya, dan mereka itu menikmati berbagai macam katakanlah hak sosial yang tinggi, ya, kemudian kekuasaan politik yang luas gitu. Tapi mereka sesungguhnya bekerja bukan untuk memajukan negara sedang berkembang ya atau negaranya sendiri, tapi mereka bekerja atas kepentingan ya, kepentingan negara maju yang ada di negara-negara industri. Nah, ini yang kita pahami sebuah hambatan yang sangat sulit bagi negara-negara berkembang untuk bisa lepas ya dari kungkungan ataupun bisa lepas dari kesulitan mereka untuk bisa menjadi negara mandiri secara ekonomi maupun secara politik ya. Itu tentang bagaimana kita memahami konsep ataupun model ketergantungan neokolonial ya. Jadi memang ada satu upaya yang paling revolusioner ya
bahwa hanya dengan pola revolusioner yang sungguh-sungguh dari negara-negara berkembang itu untuk bisa keluar dari cengkraman negara-negara maju atau kelompok-kelompok keuangan internasional yang selama ini menguasai, baik itu IMF, World Bank dan sebagainya, sehingga dengan kemandirian lokal itulah ya negara-negara berkembang itu bisa betul-betul lepas dari keterkungkungan negara-negara maju ataupun lembaga-lembaga internasional gitu. Demikian untuk materi tentang bagaimana kita memahami konsep ataupun sebuah model ketergantungan neokolonial yang dikembangkan oleh para pemikir dari kalangan Marxis.